Apa? Ya. تسعة وثمانون صحيح؟ نعم سيدة. موانع الإرث صح؟ Oke, موانع الإرث. Kelihatan nggak yang Ana share screen? Belum kelihatan, Ustaz. Belum kelihatan Ustazah. Nggak boleh gitu. Buat minum, nggak boleh buat main kalau sudah. Al-an, zahara wala la? Lam yadhhar, Ustazah. Ha? Zahara atau la? لا Ha? لا Ha? أستاذة لا. متأكد. متأكد. Al-an zahara? Papan tulis? ظهر. Zahara. Oke. Sauti wadih? واضح أستاذة. Oke. موانع الإرث أيضا كذلك ثلاثة أنواع وهي الرق والقتل واختلاف الدين. ماذا؟ الرق والقتل واختلاف الدين. الرق لغة العبودية. ما معنى الرق لغة؟ إذن ini kita belum butuh sama ini karena kita kan masih ini masih apa pembahasan. Adapun nanti insya Allah kalau udah masuk hitung-hitungan kita butuh sama papan tulis. Idzan ar-riqqu la mu hadza. Ar-riqqu wal qatlu wa ikhtilafuddin. Oke, al-muhim intabihi fi syarhi. Oke, semuanya tolong dibuka kameranya. Bisa nggak buka kamera? Semuanya buka. Sudah buka semua? Kameranya dibuka. Uridu an arakunna. Udah buka semuanya kameranya? Halo. Aktif. Buka kameranya. Oke, idzan ar-riqqu yakni al-ubudiyah. Wal qatlu mana al-qatl? Bunuh. Wadah. Wa ikhtilafuddin. Yani al-muwarris masalan Nasara wal waris masalan Muslim. Awil aks. Awil aks. Nah, huna ar-riqqu wa huwa lughatan al-ubudiyah. Lughatan madza? Al-ubudiyah. Wa syar'an ajzu hukmi yaqumu bil insan bisababil kufr.
Idzan ar-riqqu lughatan al-ubudiyah wa syar'an ajizu hukmi yaqumu bil insan bisababil kufur. Nah, itu dia al-ubudiyah. Amma al-qatl, yakni qatlul waris lil muwarris bighairi haq. Nah, al-qatlu al-mu'assir fil man'i minal irs. Jadi, kalau misalnya ada al-waris yang bunuh muwarris, maka pembunuhan itu menghalangi. Wa huwa ma aujaba qisasan, yaitu yang bisa menyebabkan qisas atau diyah atau kafarah. Dalilnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yarisul qatilu syai'an. Wadih banat? Jadi dia tidak dapat sama sekali warisan. Kenapa? Karena dia bunuh si pewaris tadi. Tidak boleh sama sekali. Wadih? Wa aidan yang ketiga ikhtilafuddin, yakni wal muradu bihi an yakuna dinul waris ghair din al muwarris. Masalah dinul waris muslim, dinul muwarris nasoro, dia nggak bisa dapat. Atau kebalikannya juga, ya kan? Anaknya misalnya nasoro, bapaknya misalnya atau ibunya misalnya muslim, maka mereka tidak saling mewarisi. Ka'an yakuna ahaduhuma musliman wal akhar kafiran. Dalilnya apa? Wa dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tawarusa baina ahli millatain. La tawarusa baina ahli millatain. Wadih banat? Jadi mawani'ul irth aidan kadzalika kam salasa. Apa? Riqqun wal qatlu wa ikhtilafuddin. Nah, ini dia adalah mawani' al-irth. Jadi kalau misalnya ada yang ngebunuh itu, maka dia tidak akan sama sekali tidak dapat warisan. Atau ikhtilafuddin, ya kan? Nah, ikhtilafuddin, misal contoh nih, ada anak, dia 3 bersaudara. Oke? Anak dia berapa? 3 bersaudara. Terus kemudian dia 3 bersaudara, terus kemudian satu mu'allaf. Oke? Kita kasih namanya mu'allaf, misalnya Ahmad. Oke? Ahmad mu'allaf. Dia tetap hubungan baik sama bapaknya, sama saudaranya. Nah, tiba-tiba bapaknya meninggal, ya, meninggal bapaknya. Kemudian meninggal dalam keadaan kufur, tetap di agama Nasoro atau Kristen. Terus setelah itu saudaranya Ahmad, ya, tiba-tiba datang ngetok ke Ahmad, ke rumahnya Ahmad. Assalamualaikum Ahmad, enggak sih salam, kan dia orang Nasoro. Dia datang ke Ahmad, nih warisanmu ceder. Gimana tuh? Depan mata loh, duit sudah dibagi depan mata, nih warisanmu. Gimana tuh? Nggak diterima. Waduh, jawabannya sungguh meyakinkan. Tapi kalau depan mata, koper duit nih yang bergerak. Nih jatahmu, warisanmu, dep. Nah, gimana? Benar. Terima. Nggak boleh terima. Terima? Terima, Ustazah. Di sini berarti atau libat ikhtilafuddin. Di situ itu nanti ada beberapa akwal di situ. Nanti insya Allah kalau kalian masuk jurusan syariah, nanti kalian akan melihat beberapa akwal di ikhtilafuddin. Di antara as-sahabi al-jalil yang membolehkan jika misalnya seorang muslim membolehkan dapat ngambil warisan gitu atas warisan dari yang bukan, yakni yang lain agamanya. Di antara yang membolehkan adalah sahabi Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa ayyada hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau misalnya case-nya ini Ahmad membutuhkan duit dan dia bukan termasuk orang yang keberadaannya cukup gitu, pokoknya dia membutuhkan, dia dari kaum mendang-mending kayak begitu, maka dia
boleh diambil warisan itu, walakin qaidah ya tetap dia an yahtariz. Ya, ini mana an yahtariz? Benar-benar menjaga. Jangan sampai an yahtariz bihadzal mal gitu. Tapi kalau misalnya ada case ya yang tiba-tiba langsung datang gitu ada, Bang. Dan itu pernah ditanyain ke Ana. Jadi bukan dia mencari nuntut warisan, tidak, akan tapi si saudaranya itu yang tiba-tiba datang dan warisan ini dibagi juga atas dasar mereka gitu loh. Jadi bukan atas dasar hukum Allah, tapi pokoknya intinya si Ahmad ini tiba-tiba diketok sama saudaranya, ini jatahmu, ini warisanmu, dan itu isinya duit tok. Nah dia bingung, bagaimana? Apakah uang ini halal bagi aku? Apakah haram? Pak Banati atau Libat, anak selalu bilang di sini bahwa fikih, kita tuh belajar fikih, dan fikih itu di situ ada pendapat-pendapat ulama. Ya, Anda bilang ulama loh ya, bukan juhal. Ya, ulama. Yang ulama itu diperhitungkan pendapatnya dan bahkan dan itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, ada beberapa pendapat-pendapat di antara ikhtilafuddin. Wallahu taala a'lam. Jadi bagi kita pun perlu melihat, karena kenapa? Karena setiap pendapat para ulama itu tidak mungkin tidak membawa dalil. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Innama yakhsyallaha min ibadihi apa? Ulama gitu loh. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka telah memberikan waktu mereka, jiwa mereka untuk agama, ya kan, untuk memahamkan umat tentang wahyu. Nah, mereka itu adalah warasatul anbiya, waris nabi. Dan kita tahu bahwa warasatul anbiya, nabi itu tidak meninggalkan dirham wala dinar, tapi meninggalkan apa? Ilmu. Dan ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita fid darain, ya, dan juga di akhirat. Jadi, jika misalnya kalian melihat pendapat para ulama, nahtarimuhum. Wadih banat, kita tidak boleh menghina atau misalnya menertawakan. Wa inna nahtarimuhum. Allah SWT itu membagikan kebenaran sebagaimana Allah SWT membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Wadih banat. Nah, jadi kenapa kita harus meyakini itu? Karena kalau kita meyakini itu dan kita punya latar belakang keyakinan atas itu, maka itu yang akan menghindari kita dari sifat hulu. Karena yang maksum itu satu-satunya adalah siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wadih mana? Nah itu dia masalah ikhtilafuddin. Nanti insya Allah kalian akan lihat beberapa akwal dari ulama itu ada sekitar tiga atau enggak 4 akwal. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Anak amil, adapun anak pribadi lebih condong kepada pendapat yang la tawarusa baina ahl millatain. Kelas tidak ada saling waris-mewarisi. Jadi kalau misalnya sudah beda agama, beda keyakinan, kelas tidak dapat warisan. Begitu juga al-qatl. Qatl panat itu juga tidak dapatkan warisan. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, ada pertanyaan berarti al-talibat? Jelas apa enggak? Jelas sudah. Nah, ini sekarang ada tadribat, silahkan dikerjakan. Sebelum dikerjakan tadribatnya, Ana mau ngomong beberapa hal yang penting. Besok insya Allah syafahi kan? Ana syafahi itu megang di dua sesi. Sesi sore dan juga malam. Betul apa enggak? Besok hari Jumat. Jadi nanti insya Allah yang di sesi hari besok ini, hari besok ya, maka yang di sore silahkan bikin list kayak biasa kemarin. Bikin list, oke? Dan terus sebelum sesi nanti tolong diupdate lagi. Hari ini udah sampai mana aja. Dari beberapa macam ilmu yang udah kita pelajari. Boleh, karena itu nanti akan Ana bikinkan soalnya untuk syafahi. Nah terus kemudian dan malamnya baru kemudian yang waktunya di malam nanti baru kemudian bikin lagi list. Wadah. Kemudian yang mau izin syafahi silakan. Siapa tahu kan orang kan punya doruri, keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat penting. Ya boleh silakan izin. Dan terus kemudian ketika misalnya sudah waktunya, terus kemudian anak telepon,
terus putus-putus atau masalah kendala sinyal atau apapun itu kan qadarullah ya. Ana tidak bisa membenarkan itu. Dalam artian Ana tidak bisa eh, membenarkan supaya sinyalnya bagus kan Ana tidak bisa juga kan. Begitu juga kalian tidak bisa. Apakah solusinya, apakah bisa digantikan di jam lain? Oh, mohon maaf, tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah masuk check in dan check out. Jadi ketika misalnya anak udah mulai ngajar, itu anak sudah masuk, udah istilahnya udah check in. Wadah, ada aplikasinya. Dan ketika anak sudah check out, itu berarti sudah selesai, sudah keluar gitu. Dan itu langsung nilainya pun disetor gitu loh, Banat. Jadi tidak bisa di luar itu tidak bisa karena nilai itu langsung masuk ke akses ketika Anda udah check in, langsung kebuka, langsung Anda masuk, langsung Anda kasih nilai. Dan ketika itu pun Anda langsung keluar. Jadi tidak bisa lagi masuk-masukin lagi. Wadah apa enggak Banat? Jadi mohon kita harus disiplin terkait dengan waktu dan kesepakatan kalian belajar. Toh sebelum kalian masuk di ITAF, kalian kan sudah tahu kan belajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Benar apa enggak? Syafahinya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Benar apa enggak? Gitu. Tapi tetap kalau misalnya ada unsur syar'i, anak tetap buka, anak tetap open, tapi tidak bisa mendadak-dadak dan terus memaksa supaya guru ngikuti jadwalnya murid. Tidak ada. Ya, itu tidak ada, peraturan itu tidak ada. Waktu mana kita tetap udah ikhtiram sama masing-masing kesibukan kita, masing-masing waktu kita. Misalnya ada izin atau ada apa silahkan disampaikan aja. Sampaikan aja. Waktu mana nanti baru kemudian anak terserah anak apakah anak bisa atau anak izinkan atau tidak, itu kembali kepada kebijakan guru, bukan pemaksaan murid kepada guru. Tidak, bukan kayak gitu. Waktu mana bukan berarti anak ngomong kayak gini supaya kalian harus hormat guru. Enggak, hormati ilmu. Waktu mana dari mana kalian bisa dapat ilmu? Dari gurunya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu? Hormati ilmu tersebut. Bukan untuk menghormati gurunya, enggak. Tapi kita harus menghormati ilmu. Kenapa? Karena kebetulan ilmu tersebut yang bawa adalah manusia. Wadih banat. Arakunna alal khair. InsyaAllah. Tidak ada kendala lagi untuk besok. Silahkan yang mau izin mulai dari sekarang. Tidak apa-apa. Izin. Anak open. Wadih. Tapi kalau untuk merubah waktu dan segala macamnya. Ada beberapa yang masuk. Dan menurut anak itu uzurnya uzur syar'i. Jadi boleh. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi memang harus komunikasi. Komunikasi itu penting. Waktu banat, komunikasi itu penting. Oke. Seputar syafahi, insya Allah udah jelas apa atau masih ini mendung. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jelas, Jelas Ustazah. ada. Oke. Oke, tentang ini warisan. Jelas apa enggak sebelum kalian ngerjain tadribatnya? Jelas, Ustazah. Oke, alhamdulillah kalau jelas silahkan dikerjakan tadribatnya kalau ada pertanyaan. Boleh dimatiin kameranya.